Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua, masih bareng saya Ahmad Ridwan di Golok Pribumi Channel. Dimanapun teman-teman semua para pecinta bilah, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimudahkan dalam setiap aktivitasnya. Walaupun juga saya ucapkan terima kasih yang baru bergabung, yang sudah like, share, komen, dan subscribe juga. Sukses berkah untuk teman-teman semuanya. Seperti biasa, kali ini saya mau review lagi ada pisau sembelih. Tapi sebelumnya saya mau update pesanan dulu. Ini yang pertama, pesanan dari Bapak Firman di Cilegon. Alhamdulillah pesanannya sudah kelar sesuai dengan request beliau ya. Minta dibuatkan pisau sembelih full dari kayu mangga hutan, dari handle sampai ke sarung tanpa simut meting. Terima kasih buat Bapak Firman atas kepercayaannya sudah order pisau di Golok Pribumi. Semoga bertambah keberkahan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjut. Untuk handle-nya ini sudah dipakein pin ya, pin dari kuningan tembus ke paksi, ditambah mozaik akrilik yang warna putih dan kuningan ya, kelihatan lebih elegan ya, mantap. Kita langsung cek aja bilahnya, dan cara mengeluarkan bilah itu jangan langsung tarik aja ya, tapi agak ditekan bagian punggung bilahnya ke bagian atas ya, supaya mata bilahnya tidak kegores sarung. Oke, ini dia penampakannya. Bilahnya ini dari Bohler K110, prosesnya stok removal dan sepuhnya pabrikan. Panjang 21,5, lebar 3,2, ketebalannya 4 mili ya, menipis ke ujung. Oke, kita lanjut tes ketajamannya sebelum dikirim ke Cilegon. Kita langsung cek ke tisu ya. Untuk ketajamannya ini sudah cukup baik juga, hasil slice tisunya udah halus. Tanpa dicek ke plastik atau kertas juga hasilnya pasti lebih bagus ya, dan ketajamannya sudah merata. Oke, ini lanjut yang kedua, masih spek sembelih dengan sarung kaidek ori anti pecah, tahan banting, warna hitam ya, dilengkapi dengan tag lock multifungsi, artinya bisa menyesuaikan dengan ukuran sabuk ya, karena untuk karetnya ini bisa dipindah-pindah ya, ada opsinya. Kita coba cek bilahnya, dan cara bukanya juga ini gampang ya teman-teman, tinggal ditekan di bagian atas, ditekan pakai jempol, dan agak didorong ke atas ya bagian punggungnya supaya mata bilahnya aman. Untuk bahannya ini sama, masih Bohler K110 juga. Panjang bilahnya 26, lebarnya 4, dan tebalnya 4 mili juga, menipis ke ujung. Modelnya model strike ya, atau model lurus. Proses bilahnya stok removal sama. Untuk sepuhnya pabrikan juga di 60 HRC. Ini asli ya teman-teman, bukan palsu. Bagian handle-nya sudah triple pin, yang tengahnya pakai mozaik, jadi kelihatannya lebih cakep ya, lebih manis. Sambungan mikarta dan handle juga ini halus, nggak kasar ya. Insya Allah akan lebih nyaman ketika kita pakai untuk proses penyembelihan ya. Karena selain ketajaman juga, kenyamanan itu harus diutamakan ya. Kalau tajam juga kita pakainya nggak nyaman kan cukup risih juga ya. Keunggulan dari bahan Bohler K110 itu ketajamannya dia cukup awet juga, nggak mudah tumpul ya. Setidaknya sebuah pisau bisa dikatakan stainless jikalau kandungan kromiumnya minimal ada di 13%.
dan K110 itu sudah memenuhi menurut standar IC ya. Jadi cukup baik juga ketahanan karatnya dan perawatannya pun akan semakin mudah. Kita langsung tes ketajamannya, tapi sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal di stropping dulu ya. Kita langsung cek ke tisu. Dan untuk hasilnya ini udah mantep ya, rapi hasil potongan tisunya. Lanjut ke plastik biar lebih afdol ya. Di plastik pun ini udah enteng banget, udah ringan. Insya Allah untuk sembelihan sekali tarik pun selesai ya, dengan catatan timnya harus solid, harus kompak ya. Oke, ini yang kedua ya teman-teman, bohler K110 panjang 26 dengan model strike ya, atau model lurus. Seperti biasa untuk pengiriman ke luar Pulau Jawa, untuk ongkirnya itu kita kasih diskon 50% ya teman-teman. Untuk Pulau Jawa atau Pulau Bali itu pengirimannya free ongkir. Lanjut yang terakhir, ini masih spek sembelih, sarungnya kayak juga, cuma ini warnanya army. Tak bosan-bosan juga saya informasikan buat teman-teman semua, untuk pemakaian pisau ataupun golok itu harus sesuai dengan peruntukannya. Yang sembelih speknya kita pakai buat sembelih, yang spek tebas kita pakai buat tebas. Jadi jangan salah menggunakan dalam peruntukannya ya, karena nanti bisa merusak bilah kesayangan kita tentunya. Oke, kita lanjut, kita cek bilahnya. Untuk yang terakhir, ini modelnya bungkuk udang ya, agak turun di bagian punggungnya. Spesifikasinya bahannya ini dari bohler N695, panjangnya 26,5, lebar pangkalnya 3 dan tebalnya 4 mili, menipis ke ujung. Di bagian punggungnya di pertengahan di papas ya, kiri kanan. Untuk handle-nya sama pakai mojek juga, cuma ini pakai bautnya bisa bongkar pasang atau knockdown ya. Jadi kalau ada cairan yang meresap ke bagian handle itu bisa dibersihkan secara maksimal. Proses bilahnya sama, stok rem oval dan sepuhnya pun di pabrikan ya, di 60 HRC. Bagian pangkalnya dikasih Rikaso, ini Rikasonya Asoy Gebo ya, presisi simetris untuk Rikasonya, jadi kelihatan lebih manis ya, lebih nyeni. Untuk N695 sendiri keunggulannya, dia di ketahanan karatnya lebih tinggi ya, atau kandungan kromiumnya ada di 16 sampai 19%. Jadi kalau dibandingkan antara N695 dan K110 itu plus minus ya teman-teman. Artinya tergantung dari mana kita menilainya. Secara komposisi, bohler N695 itu ketahanan karatnya lebih bagus kalau dibandingkan dengan K110. Sebaliknya untuk K110 itu dia ketahanan ketajamannya lebih awet dari N695 karena kandungan karbonnya dan molybdenum itu lebih tinggi dari N695. Untuk hasil akhir itu tergantung kepada empuknya ya, kepada maker bagaimana cara mengolah bahan tersebut. Untuk hasil slice tisunya sama, ini juga udah rapi ya, udah mantep, udah jos. Insya Allah ini sekali tarik juga langsung selesai, karena penyembelihan yang ihsan itu secepat-cepatnya penyembelihan dan setajam-tajamnya pisau atau golok. Jadi buat teman-teman semua yang masih bingung pilih K110 atau N695, itu dua-duanya bagus ya, dua-duanya bagus.
tinggal disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing tentunya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon diluruskan ya, mohon dikoreksi. Kritik dan sarannya juga silakan tinggalkan di kolom komentar supaya channel ini bisa bermanfaat dan bisa berkembang. Terima kasih banyak atas waktunya. Tetap semangat, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.